أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita semua untuk panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah ajadah bihi ana syuhada haikal hikmah barokah. Tidak lupa dari itu, selalu beserta salam kita aturkan ini kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya dan dengan syafaatnya kita mendapatkan dunia yang terang benderang seperti hari ini. Para saudara sekalian rahimahullah, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah meridhoi dari kesehatan kita dan semoga senantiasa Allah limpahkan rezeki kita dan kesehatan bagi kita semua. Para saudara sekalian, di Islam diajarkan bahwasanya sesuatu yang memang berhak itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah jadah bi azwaja, bahwasanya sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang sekiranya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini banyak orang-orang yang mengakui bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya sekedar dengan ibadahnya, dengan tidak hanya sekedar untuk membaca Qur'annya. Nah, diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran, Quran An-Syafah, bahwasanya Allah berfirman, la juhukun ajhurannaha in atabahu wa andalha kafadil min Allah musibah. Bahwasanya sesuatu yang kita untuk membagi kepada saudara mukmin itu adalah hal yang wajib bagi kita. Ibadah seperti halnya ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah yang sekiranya itu tidak wajib bagi kita semua, tidak wajib bagi seorang muslim, wajibnya lebih kita daripada kita umroh haji, lebih baik dan lebih penting daripada kita berumroh itu adalah membagi, tidak melihat saudaranya itu dalam keadaan kelaparan. Nah, kalau kita seringkali banyak orang-orang yang terkadang bahwa saya agamanya itu sangat alim, ibadahnya sangat luar biasa, tapi aku lah kali ini insani antu hibat kallah itu aja. Bahasanya sifat kepribadiannya itu di dalam Islam itu diajarkan. Nah, kalau kita melihat saudara kita kemiskinan, saudara kita kelaparan, kita dibiarkan. Nah, lebih penting mana ibadah mereka sunnah daripada kita untuk membiarkan saudara tetangga kita, saudara kita kelaparan dalam keadaan kelaparan. Lebih baik kita untuk membagikan apa yang kita punya kepada semua orang yang sekiranya itu dalam membutuhkan kita. Nah, para saudara sekalian, pernah kita melihat orang-orang yang sekiranya di mata manusia itu sangat Masya Allah, di mata manusia itu sangat mulia, di mata manusia itu sekiranya mereka alim, sekiranya di mata Allah, di mata manusia itu tidak penuh dengan dosa manusia tersebut. Nah, semua yang mereka lakukan ini, banyak orang yang dimuliakan manusia itu, tapi kita tidak tahu seberapa banyak aib mereka yang Allah simpan, yang Allah tutupi. Nah, seperti halnya kita semua juga sama-sama pendosa. Kalau kita sama-sama berbicara, tuhu ajruhum Allah tasiba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang senantiasa untuk bertobat. Bertobat dalam artian mereka tidak mengulangi. Bertobat tidak hanya artian tidak mendustai pengingkaran janjinya. Nah, kalau kita senantiasa untuk menyayangi, merangkul orang lain, bahkan tidak pernah membiarkan orang yang di sekitar kita, selagi kita mampu kita membagi. Nah, kalau kita berlutut lutut, kita selalu sholat, zikir, petang, siang, malam, maghrib, isya, tetapi kita melihat dalam kondisi tetangga kita kelaparan, kita melihat saudara dan saudari kita kelaparan, untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya ibadah yang paling kecil, ibadah yang paling rendah, ibadah yang paling hal seperti itu adalah kita berbagi apa yang kita punya kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah orang yang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi orang yang masuk surga, hamba Allah yang masuk ke surga itu karena ridha Allah. Nah, banyak orang yang beribadah tetapi tidak memasuki surga segampang orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau kita beribadah untuk memenuhi kewajiban kita itu salah. Tetapi bagaimana kita beribadah itu, kita sholat, ngaji, bahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, tentu saja kita akan insya Allah masuk ke surga. Tetapi kalau kita hanya sekadar beribadah, kita tidak pernah mendapatkan ridha Allah, tidak pernah mendapatkan ridhonya syafaat Rasulullah. Nah, bagaimana kita dilancarkan untuk masuk ke surga Jinatul Allah. Nah, oleh sebab itu para saudara sekalian, kita beribadah itu tidak hanya sekedar
tidak hanya sekedar sebagai kewajiban. Kalau kita merasa terbebani dengan ibadah kita, terbebani dengan sholat, jadikan sholat itu, jadikan zikir itu, jadikan membaca Al-Quran itu sebagian dari hobi kita. Manusia kalau sudah menganggap sesuatu yang berat itu, jadikan hobi, akan kita selalu merasa senang untuk melakukan. Seperti halnya kita sholat itu harus dipaksa. Kalau kita sudah dipaksa, jadikan sholat itu sebagai hobi. Dalam artian mereka tidak pernah menunda sholatnya karena mereka merasa senang, merasa tentram, merasa aman ketika mereka melakukan hal apa yang mereka sukai. Nah, tidak hanya seurusan dunia yang kita jadikan hobi. Bagaimana urusan akhirat itu kita jadikan hobi, kita imbangi perurusan dunia dan perurusan akhirat. Allahu ja'aka baru minasyafati anhaduhu ataru min al-wadah kaman al-dhaifah. Bahasanya Allah itu menilai apa yang manusia tidak pernah melihat. Nah, kalau kita seringkali melakukan hal maksiat, nah manusia itu memang orang lain tidak pernah mengetahui keburukan kita. Tapi pernahkah kita mengakui kalau kita malu dengan perbuatan keji kita, perbuatan maksiat kita kepada manusia, lantas bagaimana letak malunya kita? Kalau kita tidak merasa malu, tidak merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan perbuatan dosa, la syahukum innallaha mubin. Jangan menganggap dengan dosa kita itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebesar-besarnya dosa manusia itu, sebesar-besarnya dosa hamba Allah tetap diampuni selagi mereka beriman kepada Allah dan mempercayai atas keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan semata-mata dengan kita berdosa kita tidak pernah untuk mengingat Allah, bahkan malu untuk berbuat kebaikan, malu untuk sholat, malu untuk ngaji. Tapi bagaimana ketika kita itu malu kepada manusia, namun kita tidak ada rasa malu kepada Allah. Nah, lebih penting mana rasa malu kepada manusia dan rasa malu kepada Allah? Sama-sama penting. Kalau kita sudah merasa malu dengan perbuatan kita, kita tentu akan tidak melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita terus untuk menyayangi satu sama lain, dan semoga senantiasa kita melakukan hal kebaikan dan tetap dilindungi dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan. Semoga apa yang kita cita-citakan dan semoga apa yang kita semua inginkan semoga tercapai. Allah a'lam bishawab. Tahijukum min tadrubah inna khali syafa'ati bariyallah da'an karamah bil hutum inna Allah tawabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.